Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Hiri Maulana, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah judul pada modul 1.3. Pada modul kali ini, saya belajar banyak hal tentang bagaimana seorang guru harus memiliki visi ke depan. Apa sih yang melatar belakangi visi guru penggerak? Tentunya adalah kaitannya dengan filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Setelah memahami filosofi tersebut, kita sebagai guru penggerak sudah paham tentang apa saja nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ketika sudah memahami dua hal ini, waktunya kita menggali visi. Nah, pada modul kali ini kita belajar pertama bagaimana seharusnya visi itu terbentuk. Atas dasar apa kita membuat visi-visi ke depannya. Nah, setelah kita memiliki visi, tentunya kita harus mencari strategi untuk menjabarkan visi tersebut yang disebut dengan prakarsa perubahan. Nah, dalam menjabarkan prakarsa perubahan ini, kita belajar tentang suatu model pendekatan yakni bagja, yang mana di setiap hurufnya memiliki arti. Yang pertama, B, buat pertanyaan utama. A, ambil pelajaran. G, gali mimpi. J, jabarkan rencana. A, atur eksekusi. Tentunya dalam pembelajaran modul 1.3 ini, pertama kita harus bisa menyusun visi sebagai guru penggerak. Istilah yang digunakan pada modul 1.3 ini untuk visi disebut sebagai prakarsa perubahan. Kita sebagai guru penggerak mencoba menganalisis potensi yang dimiliki kita pribadi maupun yang ada di sekolah, sehingga memunculkan mimpi ke depannya. Nah, untuk saya pribadi, saya memiliki suatu mimpi di mana peserta didik memiliki daya juang tinggi, sehingga apapun hambatan, tantangan di zaman mereka berada, mereka bisa melewatinya. Tentunya daya juang yang tinggi ini bisa membantu mereka untuk mencapai kesuksesan kelak di setiap jenjang mereka belajar. Setelah visi tersebut terbentuk, saya kemudian mencoba menjabarkan sehingga visi ini bisa lebih detail dalam rencana pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi atau monitor. Kita mulai. Prakarsa perubahan peserta didik dengan daya juang tinggi. B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, mengapa peserta didik harus memiliki daya juang yang tinggi? Adapun tindakan penyelidikan yang bisa dilakukan, 1. Mencari jurnal tentang daya juang anak. Yang kedua, mencari informasi tentang tumbuh kembang anak. Tahap kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang dimunculkan, pertama, kegiatan apa saja yang membantu peserta didik menumbuhkan dan meningkatkan daya juang di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Kedua, siapa saja yang bisa membantu peserta didik meningkatkan daya juangnya. Ketiga, siapa saja pihak yang memiliki data profil peserta didik. Pertanyaan ini penting sekali dimunculkan karena ini adalah suatu potensi yang ada di sekolah kita. Adapun tindakan yang bisa dilakukan, pertama, mencari informasi tentang beberapa kegiatan minat bakat di sekolah, seperti yang ada di ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Tujuannya, kita sebagai guru bisa lebih tahu seperti apa minat bakat mereka. Yang kedua, mencari tentang budaya interaksi sosial antar peserta didik, sehingga kita bisa lebih paham seperti apa interaksi di sana. Apakah interaksinya positif atau negatif? Yang ketiga, mencari tahu metode screening peserta didik yang dilakukan oleh sekolah. Terkadang sekolah di setiap awal PPDB mereka melakukan teknik screening. Tujuannya biar bisa lebih tahu banyak tentang profil diri dari setiap anak. G. Gali mimpi. Adapun pertanyaan yang dimunculkan di sini, pertama, praktik baik apa yang ditampilkan peserta didik dengan daya juang tinggi? 2. Sejauh mana peran guru, orang tua, dan teman sebaya yang mendukung penambahan daya juang peserta didik? 3. Bagaimana perubahan pada lingkungan sekolah dan rumah dengan peserta didik yang memiliki daya juang tinggi? 4. Bagaimana capaian prestasi akademik dan non-akademik peserta didik dengan daya juang tinggi? Pertanyaan pada gali mimpi ini dimunculkan sebagai gambaran ketika mereka bisa memperoleh daya juang tinggi, apa saja yang akan mereka tampilkan.
Adapun tindakan yang dilakukan pada tahap ini, pertama, membuat gambaran karakter yang ditampilkan peserta didik. Dua, membuat poster motivasi di setiap kelas dan beberapa titik di lingkungan sekolah. Tiga, memfasilitasi pentas bakat di sekolah, sehingga peserta didik bisa memunculkan semua minat dan bakatnya, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan daya juang yang tinggi tentunya. J. Jabarkan rencana. Pada tahapan ini pertanyaan yang dimunculkan adalah bagaimana prosedur kerja sama yang bisa dilakukan oleh semua warga dan orang tua untuk mengawal program ini. Dua, bagaimana peran guru, siswa, dan orang tua dalam melakukan program. Tiga, bagaimana mengukur kemajuan pelaksanaan program ini. Jadi pada tahap jabarkan, di sini akan dimulai suatu prosedur yang bisa mengawal program ini berjalan. Sehingga tindakan yang bisa dilakukan adalah menyusun prosedur kerja baik di sekolah maupun kolaborasi dengan orang tua, seperti adanya buku penghubung, komunikasi WA grup, dan pertemuan rutin dengan orang tua. Dua, menyusun langkah-langkah penilaian profil siswa. Tahap terakhir, yakni atur eksekusi. Pertanyaan yang dimunculkan memang cukup detail. Tujuan pertanyaan ini muncul agar ada kontrol dan evaluasi dari setiap tahapan-tahapan yang sudah dilakukan. Adapun pertanyaan yang detail diantaranya siapa penanggung jawab, siapa yang menyusun indikator, seperti apa bentuk laporan, siapa saja yang berperan menganalisis dan mengawal, berapa lama waktu yang dibutuhkan, kapan waktu penilaian, dalam berapa periode laporan hasil pengamatan akan dilaporkan. Nah, untuk bisa mengawal itu semua, perlu adanya tindakan. Pertama, menyusun tim yang bertugas. Kedua, menentukan tenggat waktu pelaksanaan. Ketiga, menentukan jadwal evaluasi. Jadi, itulah tahapan demi tahapan dari Bagja untuk prakarsa perubahan peserta didik dengan daya juang tinggi. Yang perlu dicermati pada tahap Bagja ini adalah pendekatan inquiry apresiatif, yang mana setiap pertanyaan yang dimunculkan itu mengutamakan potensi dari guru ataupun sekolah tempat kita belajar, sehingga kita bisa berfokus kepada hal yang positif dan menghindari hal yang negatif. Demikian visi guru penggerak yang saya buat. Semoga bisa menginspirasi bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.